Lailatul Qadar, apa artinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, Al-Qadar, ya, para ulama menafsirkan dengan 3 tafsiran atau lebih. Di antaranya 3 tafsiran tentang makna Al-Qadar. Ada yang mengatakan Al-Qadar secara bahasa artinya adalah takdir. Artinya adalah takdir. Kenapa? Karena pada malam tersebut Allah menurunkan takdir tahunan, at-takdir as-sanawi. Sebagaimana dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah, itu malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ditetapkan perkara-perkara. Kata para ulama maksudnya pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan sebagian data dari Lauhul Mahfuz. Allah sampaikan kepada para malaikat bahwasanya akan terjadi demikian-demikian dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Setahun penuh. Makanya dikenal oleh para ulama dengan takdir tahunan. Takdir tahunan. Allah pilih penjelasan tentang takdir tahunan tersebut di malam Lailatul Qadar karena malam tersebut malam yang mulia. Maka dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, artinya malam takdir. Takdir tahunan. Ini di antara makna Lailatul Qadar. Di antara makna Lailatul Qadar, Al-Qadar maknanya adalah sempit. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Dalam surat Al-Fajr kata Allah, adapun manusia kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara alaihi rizqahu, faqadara, Allah sempitkan rezekinya, maka dia berkata Allah menghinakan aku. Jadi qadar artinya menyempitkan. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dalam ayat yang lain Allah lah yang telah membentangkan rezeki kepada yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah sempitkan pada sebagian orang. Takdir artinya apa? Sempit. Ya. Contoh seperti Allah berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah dan Nabi Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam tatkala pergi dalam kondisi marah meninggalkan umatnya. Wa dhanna an la naqdiru alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan mempersempit perkaranya. Ternyata Allah persempit perkaranya, Allah uji dia dan dia ditelan oleh apa? Ikan paus. Jadi Al-Qadar dalam bahasa Arab artinya diantaranya adalah sempit. Nah, kenapa Lailatul Qadar dinamakan dengan malam yang sempit? Kata para ulama, karena banyak malaikat yang turun ke bumi tatkala itu, ikut menghadiri keagungan malam tersebut, malam yang penuh berkah. Sehingga terasa sempit karena dihadiri oleh malaikat. Tanazzalul malaika, malaikat pada turun. Malaikat-malaikat yang di langit pada turun ke bumi untuk menghadiri malam yang penuh berkah tersebut, bahkan di antaranya malaikat Jibril juga ikut hadir. Inilah sebabnya kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kemudian antara tafsiran kenapa disebut Lailatul Qadar, Al-Qadar artinya syaraf, malam yang mulia. Ai lailatun dzatus syaraf, malam yang penuh kemuliaan. Kenapa dikatakan malam penuh kemuliaan? Karena malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada sebagian ulama berpendapat Allah menganugerahkan Lailatul Qadar kepada umat Islam karena umat Islam umurnya pendek-pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu. Ini pendapatnya. Yang jelas Allah berikan kemuliaan barang siapa ibadah di malam tersebut sama seperti atau lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan berapa tahun? 83 ya. Saya sering dengar 83, coba saya hitung lagi. Berapa 1000 bagi 12 ya? Benar, 83,33. 83 bulan, 83 tahun ya. Sekarang jadi kita ingin matematikakan agar kita lebih semangat ya. Karena kalau dimatematika kan biasanya kita lebih semangat. Saya sering pengajian di Madinah, saya bilang pada para jemaah umrah, jemaah haji, Anda kalau sholat 1 hari semalam 5 waktu di Masjid Nabawi sama seperti sholat 1000 hari di masjid-masjid yang lainnya. Di Masjid Istiqlal, di Masjid Ampel, di Masjid Demak, di Masjid Rahmat, Selipi. Jadi satu hari 5 waktu di Masjid Madinah, Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 hari di masjid yang lain. 1000 hari 3 tahun.
Jadi kalau Anda jaga lima waktu berjamaah di Masjid Nabawi sama seperti sholat berjamaah 3 tahun nggak pernah bolong. Di mana? Di Masjid Selipi, Masjid Ar-Rahman. Ya. Siapa yang mampu sholat 3 tahun nggak pernah bolong? Nah, kalau dikasih gitu jemaah semangat, semangat. Dimatematika-kan. Apalagi yang dimatematika-kan di Masjid Haram 100.000 kali lipat. Nah, berarti orang yang sholat sehari semalam 5 waktu berjamaah di Masjid Haram sama seperti sholat 100.000 hari. 100.000 hari itu berapa tahun? Saya hitung dulu ya. Antum juga hitung, siapa tahu saya salah hitung. Coba 100.000 bagi 365 ya. 273 tahun, luar biasa. 274 tahun. 274 tahun. Lumayan itu. Lumayan. Tanpa ada bolongnya. Ustaz, kok banyak sekali pahalanya. Terserah Allah mau kasih pahala, ente protes. Allah mau kasih orang masuk surga gara-gara perempuan pezina minumin seekor anjing dimasukin surga. Ada laki-laki masuk surga gara-gara hilangin gangguan di jalan. Itu kan terserah Allah. Ya. Ente nggak usah protes. Jadi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar seperti beribadah lebih baik, bukan seperti. Kata Allah khairun, lebih baik ya. Allah tidak mengatakan seperti itu. Allah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan di bulan-bulan yang lainnya tanpa ada Lailatul Qadar. Nah, sekarang saya tanya sama antum, ini kita matematikakan lagi. Sekarang azan maghrib berapa di tanah air kita? Jam berapa? Jam 6 kurang berapa? Jam 6 kurang 1/4. Masih lama buka ya? Masih lama. Jam 6 kurang 1/4. Ya. Azan subuh jam berapa? Jam 5, taruhlah 5 kurang 1/4 lah taruhlah. Berarti taruhlah gampangan. Berarti ada 11 jam, ya. Iya, 5 kurang 6 iya. 11 jam lah ya kira-kira ya. 11 jam. Nah, kalau Anda beribadah 11 jam tersebut ya, di malam Lailatul Qadar tersebut dari terbenam matahari sampai terbit fajar 11 jam, Anda bisa menghidupkan malam tersebut, maka seperti Anda beribadah 83 tahun. Taruhlah jangan 11 jam, 10 jam. Gampangannya 10 jam. Ya. Kita gampangan 10 jam, taruhlah 80 tahun. 10 jam 80 tahun. Berarti kalau Anda beribadah 1 jam, gampangannya di malam Lailatul Qadar, Anda seperti beribadah 8 tahun. Anda baca Quran 1 jam, seperti baca Quran berapa tahun? Tidak begitu hitungannya, tidak ya. Cuma saya gampangannya aja. Kalau kita bagi 10 jam tersebut dibagi 10, berarti 1 jam kira-kira seperti 8 tahun. Makanya Anda berusaha, jangan sampai Anda tidur di malam Lailatul Qadar. Tidur 4 jam berapa berarti? Tidur 1000 bulan. Enggak ya. Jadi maksud saya ini agar kita semangat. Jadi seorang di malam-malam ganjil berusaha jangan sampai waktu terbuang karena waktu berharga. Dan kita hanya bisa merasakannya di akhirat kelak. Jadi jangan malas-malasan waktu baca Quran. Ya. Kalau ada memang enggak sempat berbakti sama orang tua, telepon orang tua, kalau enggak ya bersedekah, apa saja kita kerjain. Berzikir kayak ya. Baca Quran, baca tafsir kayak ya. Bertasbih, bertahlil, bertakbir, karena semuanya itu pahalanya luar biasa. Anda itu kalau saya bertasbih setengah jam sama seperti 4 tahun, luar biasa. Ya, maka inilah kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar, karena Al-Qadar di antara maknanya adalah asy-syaraf, yaitu kemuliaan. Karena beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan.